Jumpa lagi dengan saya Alisa Kusumawati, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan kerja saya, Ibu Lia Yuliani. Kebetulan beliau guru PAI, guru agama Islam di SDN Kusinta. Assalamualaikum Bu Lia, bagaimana kabarnya? Mohon maaf ya mengganggu waktunya hari ini. Saya pada kesempatan ini ingin melakukan percakapan praobservasi sebelum nantinya melakukan pengamatan proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Sebelum menyampaikan supervisi dalam kelas, kira-kira beliau keberatan atau tidak? Terima kasih beliau. Adapun tujuan dilakukannya supervisi atau praobservasi ini nantinya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan mengapa hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas agar nantinya mungkin bisa lebih siap, bisa lebih percaya diri sehingga dapat memberikan penampilan yang lebih maksimal seperti itu. Saya tampilkan dalam pembelajaran yang nanti akan tujuannya apa dulu? Tujuannya yaitu dengan mempelajari materi tersebut siswa dapat mengambil pelajaran dari Asmaul Husna yang dibahas, yaitu Al-Basir, Al-Adud, dan Al-Alim. Siswa itu yang pertama, siswa juga mampu mempunyai makna Asmaul Husna lebih memahami tiga Asmaul Husna tersebut, yaitu Al-Basir, Al-Adud, dan Al-Alim. Dan yang terakhir yaitu setelah menyimak dan membaca nama-nama Asmaul Husna, siswa itu mampu menyebutkan kembali tiga Asmaul Husna yang dipelajari dengan makna yang Bagus sekali ya. Untuk nantinya itu area pengembangan yang ingin Ibu capai dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. pengembangan dalam segi aspek sosial atau pengetahuan keterampilan itu dari setelah pembelajaran tersebut siswa supaya lebih belajar aktif memahami dan mudah dipahami juga ya, dengan setelah paham itu dalam keterampilannya mereka bisa mempresentasikan secara kelompok yang mengenai Asmaul Husna dan artinya disimulasikan juga di tugas kelompoknya artinya dan jadi ada penilaian kerjasama sehingga mereka belum menguasai berbagai presentasi dalam tugas kelompoknya. Bagus sekali ya. Kemudian untuk mencapai hal tadi yang Ibu sebutkan tadi, strategi apa yang tentunya bisa dipersiapkan lebih lanjut? Pembagian kelompok di sini disesuaikan dengan tujuan pencapaian pembelajaran yang akan saya lakukan dan selanjutnya menyesuaikan bahan ajar dengan gaya belajar sesuai dengan kemampuan dari kelas ini. Terus pembelajaran berbasis sosial emosional berarti di situ ditingkatkan untuk saling kerjasama baik sosial tadi itu mereka betul-betul bisa berkomunikasi bekerjasama dengan metode diskusi kelompok tanya jawab dan penjelasan. Dan terakhir mungkin di sini saya memakai pembelajarannya yaitu metode pembelajarannya PBL problem basic learning dengan medianya PowerPoint. Bagus sekali Bu Lia. Dengan metode pembelajaran PBL ya, program basic learning, kemudian menggunakan PPT juga, PowerPoint. Yang rencana yang telah diterapkan Bu Lia dalam kelas tersebut, saya rasa tadi menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian dengan diskusi kelompok juga ya tadi ya disebutkan.
kemudian ada juga tanya jawab. Waktu itu saya rasa sangat menarik sekali untuk nantinya dilaksanakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Kemudian Bulia, kira-kira kapan nih Bulia? Kira-kira kapan nih Bulia akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Mungkin di kelas berapa? Dan juga waktunya di jam berapa? Kebetulan saya pembelajaran di kelas 4 ya, yang sekarang saya akan observasi di sini, yaitu insya Allah hari Senin tanggal 5 ya. Jam pertama. Baik Bu, nanti hari Senin besok jam pertama, insya Allah saya akan mengunjungi kelas Bulia ya. Nanti saya akan melakukan kegiatan observasi kelas di dalam kelas, kemudian mencatat apa-apa saja yang perlu saya catat yang ada dalam pembelajaran di kelas. Boleh Bu ya? Bisa boleh dengan senang hati supaya bisa Nanti setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan mengadakan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Bapak Taufik Mulyana. Mungkin di hari Rabu atau menyesuaikan jadwal beliau mungkin. Baik Bulia, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri sesi praobservasi ini, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan percakapan kita hari ini? saya dapatkan dengan percakapan ini yaitu mendapat gambaran proses pembelajaran yang yang saya akan laksanakan seperti apa, dan saya akan menggunakan nanti di situ harus mempersiapkan selain PowerPoint ya, penataan dan pemfungsian. Ya, baik, bagus sekali Bulia persiapannya. Semoga acaranya sukses, semoga nanti kegiatan pembelajarannya lancar, anak-anak juga semangat mengikuti pembelajarannya. Terima kasih Bulia sudah meluangkan waktunya. Terima kasih juga sudah berkenan membantu saya dalam kegiatan hari ini. Semoga Baiklah, demikian percakapan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada kegiatan observasi kelas pada pertemuan selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Nah, bagaimana kabarnya tadi sudah siap belajar hari ini? Ya. Teman kalian siapa ada yang tidak hadir? Aska. Oh, Aska, kenapa? Sakit. Semoga cepat sembuh ya. Yang kita yang sehat, semoga diberikan kesehatan. Yang di sini sehat, siap belajar, konsentrasi supaya ilmunya dapat dimengerti. Ya. Nah, sebelum dilanjutkan ke pembelajaran, kebangsaan kita apa lagu? Lagu Indonesia Raya. Semua berdiri. Semoga kita semua menjadi warga negara yang baik, yang cinta tanah air. Kalian menjadi siswa-siswi yang berguna buat nusa dan bangsa. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, akan membahas sebelumnya. Minggu kemarin siapa yang ingat kita belajar tentang apa?
Ya, beriman kepada Allah melalui apa? Melalui alam semesta dan Al-Quran. Semua masih ingat? Kita bertambah yakin itu dengan melihat adanya ciptaan Allah. Apa saja? Apa saja yang diciptakan oleh Allah? Semua yang ada di muka bumi, yang ada di dunia beserta isinya. Dan kita yakin pasti ada yang menciptakan. Jadi kita bertambah keimanan kita. Ngerti ya? Nah, kita lanjutkan. Coba sebelumnya itu ingatkan lagi, kalau beriman kepada Allah termasuk rukun iman atau Islam? Rukun iman yang keberapa? Rukun iman yang ke-1. Ya, lupa diingatkan. Nah, di sini sekarang kita akan membahas tentang beriman kepada Allah melalui apa? Sekarang melalui Asmaul Husna. Ada berapa Asmaul Husna? Nah, di sini ada pun tujuan pembelajaran. Nah, kalian setelah belajar ini diharapkan bisa mengambil pelajaran dari kisah teladan tentang Allah yang Maha Melihat, Maha Adil dan Maha Agung, ya. Terus kalian diharapkan bisa mengerti apa arti Al-Basir, Al-Adil dan Al-Azim dengan benar. Menjelaskan pengaruh dari kita memahami Al-Basir itu dengan lancar dan menjelaskan beberapa hal yang terkait dengan Al-Basir dengan Asmaul Husna yang dipelajari, termasuk menjelaskan dan contohnya sehari-hari, dan terakhir dapat menunjukkan perilaku yang sesuai dengan Al-Basir, Al-Adil dan Al-Azim. Mengerti ya? Tujuan pembelajaran hari ini, kita belajar ini supaya kalian bisa merealisasikannya di kehidupan tentang Asmaul Husna. Semua sudah hafal? Ya, alhamdulillah. Apa arti Asmaul Husna? Nama-nama yang baik yang ada pada Allah, ya, dinamakan Asmaul Husna. Dengan mengenal Asmaul Husna, dengan artinya diharapkan kita lebih beriman lagi kepada Allah. Nah, tadi ini ya, Asmaul Husna tadi yang dibacakan oleh kita. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah kepada manusia hanya 99 nama melalui perantaraan wahyu, yaitu Al-Quran. Nah, di sini yang kita bahas hari ini yaitu perbuatan gerak-gerik seluruhnya itu dilihat oleh Allah. Ya, bisa. Berarti kita tidak boleh berbohong, tidak boleh berbuat yang dosa, ya, tidak bermanfaat. Nah, berbisik-bisik. Kalau kita terdengar jelas enggak kalau ada orang yang berbisik? Tidak. Kalau Allah Maha tahu tidak? Tahu. Ya, berarti tidak boleh membicarakan orang lain berbisik-bisik. Tidak boleh, berarti harus berhidupnya ruh. Karena ada yang mencatat malaikat apa? Rogi dan Atid. Nah, ini Asmaul Husna yang pertama dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 18. Ya, siapa yang berani membacakannya? Maju. Depan. Tepuk tangan buat apa yang sudah hebat, yang lain juga harus dilanjut, ya. Nah, di sini Allah dijelaskan tidak memandang manusia
Allah. Baik, itu dengan kita. Siapa yang berani membacakan ayatnya? Satu kelompok kelihatan ke depan. Nah, Nah, udah malam dulu sama Alpan. Alpan aja sendiri. Yang nantang ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لما ينافسونا واختيروا ما فيه Alhamdulillah. Bagus. Tepuk tangan buat Alpan. Yang artinya, semua baca apa artinya? Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang Maha Agung, Maha Besar. Allah yang Maha Agung dan Maha Besar dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat. Ya, di sini Allah adalah Zat yang Maha Agung. Manusia sebagai makhluk yang lemah tidak pantas untuk bersikap sombong, merasa paling mulia. Tidak boleh, ya. Tetapi kita harus bersikap rendah hati atau disebut juga tawadu. Jadi muslim yang baik. Al-Azim artinya Allah Maha Agung, keagungannya tidak menandingi oleh makhluk apapun, ya. Allah siapa tadi yang ingat apa arti Al-Azim dan pengertiannya? Cung, Al-Azim apa? Cung yang bisa ngacung dulu, tunjuk jari mana? Siapa yang tahu Al-Azim apa? Hah? Jadi siapa? Jadi apa? Artinya apa? Maha Agung. Jadi Allah itu Maha Agung, besar kekuasaan. 100 untuk Ajri mendapat hadiah pulpen karena bisa menjawab. Ya, dulunya. Yang lain nanti kalau ada lagi jawab. Lanjutkan dulu ke materi ya. Tadi Al-Azim, Al-Basir sama. Semua bertasbih tadi. Cara meneladaninya di sini. Cara meneladani Al-Basir. Pertama apa? Ya. Yang kedua, menggunakan mata dengan sebaik-baiknya. Ya, mata digunakan buat bukan untuk hal yang tidak baik. Cara meneladani Al-Adil. Terus menjadi muslim yang adil. Terus apa lagi? Berbicara dengan sebaik-baik orang lain. Tidak boleh membuli. Bersikap baik dengan pembicaraan kita. Itu aplikasi dari sifat Allah. Ya, tidak boleh menyakiti. Meneladani Al-Azim. Nah, di sini tadi artinya sudah meneladaninya apa? Menghormati orang lain, taat kepada Allah, terutama orang yang lebih tua dari kita, atau melainkan kalau taat kepada Allah dengan menjalankan perintahnya. Contoh perintah Allah apa? Sholat, bagus. Terus di sini ini dari perintah kehidupan sehari-hari. Sudah? Ya, mengerti? Pertanyaan lagi. Siapa yang bisa menjawab? Aplikasi atau kehidupan sehari-hari ketika kita yakin bahwa Allah Maha Al-Basir. Dengan apa? Yakin kita Allah Basir. Contohnya kita apa dalam kehidupan? Ayo tunjuk siapa yang mau hadiah. Ya, melihat. Terus kehidupan sehari-hari apa? Dengan cara kita melaksanakan gimana? Kehidupan sehari berarti kita harus apa? Harus apa? Harus apa?
Karena Allah Maha melihat, berarti kita harus apa? Berhati-hati dalam bersikap. Harus berhati-hati dalam bersikap. Tadi udah artinya, jadi hadiahnya yang mana? Yang menjelaskan. Ya, apa tadi sudah? Nih, udah. Makasih. Sudah lanjut lagi. Sekarang kita tugas kelompok. Untuk mengevaluasi, kalian harus kerjasama nanti kelompok yang nilai terbesar. Kelompok Musa, mana Musa? Kerjakan Nabi Muhammad. Kelompok Nabi Isa, Nabi Nuh, terakhir Nabi Ibrahim. Kerjakan kerjasama yang baik. Jangan hanya ketua kelompok yang mengerjakan, berdiskusi, lanjutkan itu yang tidak mengertinya lihat tadi diingat-ingat lagi. Sudah beres? Sudah. Siapa yang maju terangkan dulu hasil kelompoknya? Kumpulkan ketua regu hasilnya ke depan. Tanya ketua kelompoknya. Ketua kelompok maju ke depan. Mana? Dan ini ya, siapa yang mau menjelaskan perwakilan kelompok Ridwan? Cepat. Menghadap ke teman-teman. Ya, boleh salah satu berdiri. Ini kelompok Nabi apa? Nabi Musa. Yang nomor 1. Allah berarti Allah yang mengadil. Allah akan menciptakan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang dibutuhkan kekayaan atau jabatannya. Ya, betul. Tepuk tangan buat regu atau kelompok Musa. Nomor 2 dari kelompok ini ketua kelompoknya. Kelompok Ibrahim ya. Nuh. Kelompok Nuh nomor 2. Nomor 2 ini sudah. Sini. Siapa ini? Yang sudahnya bacakan aja. Ya. Apa katanya? Iya. Walaupun berbisik ya, di nomor 3 tadi ada gambar yang sedang berbisik. Walaupun kita berbisik atau dalam hati, Allah itu akan berarti itu sifat Asmaul Husna apa? Al-Basir. Ya bagus, tepuk tangan. Hebat. Yang lain juga udah ya. Alhamdulillah tugas kelompok kalian sudah. Sekarang Ibu akan memberikan tugas individu berorang. Tidak boleh bekerja sama. Tadi itu sudah yang kerjasama, sekarang individu ya. Kelompok Hajri Nabi Musa. Kelompok Nabi Musa. Kelompok Nabi Isa. Ketua regunya kelompok Raja ini Raja.
kelompoknya. Bagikan ya soalnya ya. Ini bagikan, kerjakan, waktunya hanya 15 menit. Semua? Kumpulkan kepada ketua kelompok. Ketua kelompok maju. Ambil punya teman-teman. Alhamdulillah, semoga semuanya paham dengan pembelajaran hari ini, ya. Yang berani menyimpulkan kesimpulan dari pembelajaran hari ini gimana? Coba, ayo siapa ada yang berani? Yang mau hadiah? Satu lagi nih terakhir. Berarti kita itu harus bagaimana setelah memahami Al-Basir, Al-Adil, sama Al-Adim. Ayo, tunjuk. Ada yang berani? Arfan? Siapa yang... Jadi kesimpulannya apa? Sebagai seorang muslim yang baik, ketika kita paham bahwa Allah itu maha melihat, kita harus menjaga berhati-hati dalam bertindak. Dan kita harus bersikap adil terhadap sesama manusia dan taat dengan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintahnya, perintah Allah, dan menjauhi segala larangan. Dan kita meyakini Allah itu maha besar, maha adim, agung, dengan senantiasa apa? Tidak berbuat merasa sombong, harus tawadu. Ya, mengerti? Ingatkan lagi, dipahami lagi. Itu nanti kita pelajari, dilanjutkan dengan beriman kepada Allah melalui kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anissa Kusumawadati, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Bandung Barat di SD Negeri Cisintok. Saat ini saya tidak sendirian, saya bersama rekan kerja saya Ibu Lia Yuliani dan pengajar praktek saya Bapak Taufik Mulyana MPD. Wilujeng Bapak, sehat Bapak? Bu Lia, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi dari hasil pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan di dalam kelas. Sebelumnya Bu Lia ini rekan kerja saya mengajar pendidikan agama Islam di SD Negeri Cisintok. Bu Lia, mohon izin waktunya ya untuk melakukan kegiatan pasca observasi kegiatan yang kemarin. Dari hasil observasi yang saya lihat dalam pembelajaran di kelas sudah sangat baik Bu Lia, akan tetapi ada beberapa hal yang nantinya perlu kita bahas bersama-sama. Yang pertama tentang peristiwa, itu peristiwa yang dialami di dalam kelas itu yang menurut Bu Lia itu
bagus itu seperti apa, terus prosesnya itu seperti apa, kemudian perasaan Bulia itu bagaimana, pembelajaran kedepannya seperti apa, dan penerapannya itu seperti apa. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Untuk peristiwanya dulu Bulia, refleksinya seperti apa, bisa tolong dijelaskan? Pembelajaran yang kemarin yang sudah diterapkan melalui pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas 4 ya kemarin ya Bu Anissa, saya kemarin menggunakan model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning dengan media PowerPoint. Nah, dengan itu melakukan pembelajaran itu saya membagi beberapa kelompok belajar supaya di sini agar tercapai tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan. Terus penyesuaian bahan ajar sesuai dengan gaya belajar anak itu ketika mereka dibuat ada PowerPoint itu lebih menarik gitu ya, karena ada video yang ditonton, ketika ada layar itu fokus mereka itu lebih bisa menarik perhatian gitu ya. Dan pembelajaran berbasis sosial, karena di sini kita menuntut dengan adanya tugas kelompok di situ sejauh mana mereka bisa bekerja sama atau hubungan sosial mereka lebih terlatih, tidak membawa ego masing-masing dalam melaksanakan tugas yang biasanya individu. Di sini ada tugas-tugas kelompok yang harus diselesaikan juga. Dan melatih di sini ada kebersamaan dalam pembacaan, penghafalan doa dan Asmaul Husna yang saya ajarkan, termasuk ada dalam diskusi itu tanya jawab dan penugasan. Mungkin itu. Bagus sekali Bu ya. Berarti tadi dengan metode pembelajaran PBL ya, atau Problem Based Learning dengan PowerPoint, kemudian ada diskusi kelompok, tanya jawab, penugasan, itu untuk pembelajaran di kelas kemarin ya Bu ya. Bagaimana perasaannya Bu ya ketika melakukan observasi pembelajaran ini? Alhamdulillah senang ya Bu Anissa, karena murid di situ lebih antusias, bisa mengikuti dengan pembelajaran dengan baik, melaksanakan tugas. Walaupun mungkin di sini ada beberapa siswa yang misalkan agak kurang aktif, nggak apa-apa, karena mereka bisa bersama-sama ya dalam kelompok juga, dan antusiasnya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan terlaksana. Ya, kemudian untuk pembelajaran yang didapatkan di dalam kelas itu, bagi Bulia sendiri itu kedepannya seperti apa? Untuk tindak lanjut ke depannya ya, untuk kita lebih memahami lagi kebutuhan murid. Ketika dari pembelajaran tersebut hal-hal yang bisa diambil untuk tindak lanjut, ini udah bisa ditingkatkan lagi atau ditambahkan untuk ke depannya ya dalam pembelajarannya, itu jadi bisa terukur gitu ya, khususnya saya dalam pemberian pelaksanaan pembelajaran dalam materi itu. Terus bisa akan memetakan siswa sesuai dengan gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Dan yang terakhir, pembelajaran yang menyenangkan itu alangkah baiknya kan lebih ke anak. Jadi kita semaksimal mungkin sebagai moderator atau lebih bukan kita yang lebih vokal, tapi anak-anak yang lebih digiring untuk aktif dalam belajar. Betul sekali kemudian dengan menyesuaikan atau memetakan gaya belajar siswa ya. Jadi siswa itu dalam belajar di kelas bisa lebih baik dan pembelajaran juga bisa lebih menyenangkan, berpusat pada siswa. Betul sekali Bu ya. Untuk kedepannya itu penerapan yang akan Bulia lakukan di kelas itu seperti apa? Penerapan yang saya lakukan nantinya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis sosial emosional. Di sini supaya teriring emosional anak itu lebih baik lagi dalam pengerjaan tugas, dalam sosial bersama teman-temannya, bersama guru dan lain-lain. Baik, tadi refleksi yang sudah dilakukan oleh guru tentang pembelajaran di dalam kelas. Dan di sini yang saya lihat semua aspek sudah memenuhi semua, sudah sangat baik.
Tapi mungkin ada beberapa kendala yang perlu kita bahas bersama-sama. Bu Lia, mohon maaf, di dalam kelas itu ketika pembelajaran kemarin, apakah ada kendala yang dihadapi Bu Lia selama mengajar itu ada tidak? Kalau ada itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Mungkin kendala secara klasikal kemarin yang dirasakan dengan adanya tugas kelompok, penugasan kelompok, mungkin yang tersentuh untuk tampil berani mengungkapkan atau berani tampil di dalam kelas itu belum semuanya, karena dengan waktu bergiliran itu dan masih didominasi dengan siswa-siswa yang aktif, yang mau mengungkapkan, yang berani. Tapi ada masih beberapa anak yang mungkin masih cenderung pasif mungkin ya, berapa persennya karena belum berani atau karena kurang vokal, belum ada nilai keberanian lah. Mudah-mudahan kedepannya dengan sering ada tugas kita bergilir bisa semua tersentuh, anak bisa mampu berani tampil di depan kelas. Ya betul sekali Bu Lia. Jadi perlu konsisten waktu ya untuk melakukan pembelajaran di dalam kelas agar bisa meningkatkan keaktifan anak dari waktu ke waktu. Mungkin untuk rencana tindak lanjut ke depannya seperti apa Bu Lia setelah melakukan kegiatan observasi ini? Tindak lanjut ke depan ya, insya Allah akan menerapkan model pembelajaran yang bervariasi ya. Di sini memfasilitasi siswa dalam pembelajaran di kelas dengan media yang lebih bervariasi lagi supaya anak tidak monoton ya, tidak jenuh. Terus pembelajaran yang menyenangkan, melanjutkan penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi secara berkesinambungan di semua kelas. Tidak hanya di kelas 4, tetapi saya mungkin menerapkan di kelas lainnya sesuai materi yang akan disampaikan dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya. Baik Bu Lia, jadi nanti rencana tindak lanjut ke depannya pembelajaran diferensiasi yang Ibu laksanakan akan diterapkan di kelas yang lainnya juga ya. Insya Allah. Ya baik, bagus sekali Bu Lia. Kemudian untuk pengembangan diri ya, pengembangan diri ini ada beberapa aktivitas pengembangan. Kemudian tujuannya, ukuran keberhasilannya seperti apa, pendukungnya, kemudian waktunya itu seperti apa. Bu Lia, mohon maaf untuk pengembangan diri setelah melakukan kegiatan observasi pembelajaran dari yang sebelum, kemudian pas pelaksanaan, kemudian sekarang pasca observasi, aktivitas pengembangan dan tujuan yang hendak dicapai oleh Bu Lia itu seperti apa? Pengembangan ke arah lebih meningkatkan keaktifan kan, berpesan kepada siswa ya, keaktifan siswa itu lebih ditingkatkan lagi karena tadi kendalanya yang masih belum semua ya, nanti akan dikembangkan dengan beberapa model yang lain supaya lebih bisa tujuan pembelajarannya tercapai juga, dan mungkin nanti anak-anak yang belum bisa menyampaikan secara ini lebih bisa dikembangkan di kelas yang lain juga. Berarti tadi ukuran keberhasilannya anak-anak yang tadinya kurang aktif ya akan menjadi lebih aktif lagi dalam mengikuti kegiatan. Kemudian siapa saja Bu Lia yang mendukung kegiatan tersebut, mendukung keberhasilan dari tujuan yang Ibu lakukan di dalam kelas tadi? Siapa? Pendukungnya? Pendukungnya orang-orangnya. Alhamdulillah mungkin didukung dengan rekan-rekan kerja ya, kita dengan rekan sejawat kita yang bisa mengasih masukan untuk mengkondisikan siswa untuk kita lebih berdiskusi lagi dengan hal-hal metode yang lebih bisa ditingkatkan gitu, dengan siswa yang bisa laksananya itu dan rekan sejawat mungkin ya. Posisi mungkin dengan kepala sekolah ya, pimpinan yang mengakses kita sebelum pembelajaran mungkin kita RPP dulu ya, rencana pembelajaran. Ya, betul.
Jadi kolaborasi dengan teman sejawat, kemudian kerjasama dengan berbagai aspek yang ada di sekolah, stakeholder yang ada di sekolah ya Ibu, meliputi guru, kemudian siswa juga, keaktifan dalam kelas, kemudian koordinasi dengan kepala sekolah ya sebagai pemimpin di dalam kelas, itu akan meningkatkan keberhasilan tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk tadi rencana pengembangan diri sudah disampaikan oleh Bu Lia. Mungkin untuk saat ini observasi pasca pembelajaran sudah cukupkan sekian. Ada tambahan mungkin Bu Lia untuk rencana pengembangan dirinya? Pengembangan diri hal yang mendukungnya mungkin ya Oh, tadi boleh. selain guru, rekan sejawat, siswa, ada juga kesepakatan kelas ya, Betul. kesepakatan kelas di sini supaya keberlangsungannya lebih, karena kita udah sepakat mereka bisa mengikuti dengan baik, akan mendukung terlaksananya pembelajaran lebih efektif dan efisien. Iya ya betul. Untuk waktunya kira-kira kapan Bu? Pembelajaran kedepannya mungkin ya di kelas yang lain apa masih di kelas? Bisa di kelas yang lainnya, bisa di kelas yang kelas 4 saat ini. Kayaknya di kelas 5 Bu. Kelas 5 ya. Ya baik, demikian rencana pengembangan diri dan pasca observasi. Bu Lia, bagaimana perasaannya setelah mengikuti kegiatan pasca observasi ini? Alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan ya, kita dikaji secara pembelajaran yang kita sampaikan, hal sebelum dan sesudah pembelajaran juga, terus masukan-masukan untuk pengembangan metode-metode pembelajaran kedepannya, insya Allah menambah referensi ilmu pada saya khususnya dalam menyampaikan pembelajaran, semoga bisa lebih meningkatkan lagi kualitasnya dan sasaran tujuan pembelajaran, semoga bisa lebih maksimal tercapai dengan adanya ini. Betul sekali Bu Lia. Baik, demikian kegiatan pasca observasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bu Lia atas waktunya, sudah menyempatkan diri. Mohon maaf sudah banyak mengganggu Bu Lia, merepotkan Bu Lia. Demikian pada kesempatan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.